Polisi menyita 263 warka atau dokumen tanah terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik proyek Pagar Laut Tangerang. Barang bukti ini didapat dari penggeledahan rumah pribadi dan kantor Kepala Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap modus pemalsuan dokumen dalam kasus Pagar Laut Kabupaten Tangerang, Banten. Hari Senin, penyidik telah melakukan penggeledahan di rumah Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta, dan rumah pribadi dan kantor Kepala Desa Kohot, Arsin. Dari penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk 263 warkah tanah. Dari hasil penyelidikan sementara, dugaan pemalsuan ini telah berlangsung sejak tahun 2021. Upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik Desa Kohot oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Kasus dugaan pemalsuan surat perizinan di lahan pagar laut di perairan Tangerang yang ditangani Bareskrim Polri resmi naik ke tahap penyidikan. Polisi telah memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus dugaan pemalsuan penerbitan SHGB di kawasan pagar laut Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap mengenai pengusutan pelanggaran pidana di kasus Pagar Laut Kabupaten Tangerang, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Renata Panggalo dan Feris Kaimanuel. Selamat malam Renata. Polisi sudah menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Apakah sudah ada penetapan tersangka, Renata? Sampai saat ini polisi belum menetapkan satupun tersangka, Ibrahim dan juga saudara, meskipun memang kita tahu benar bahwa kasus pagar laut di Bareskrim Polri ini sudah naik ke tingkat penyidikan sejak 10 Januari lalu kita tahu penyelidikan ini sudah dimulai. Meskipun begitu memang sudah diungkap pula oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, bahwa ada modus operandi dalam proses pemalsuan dokumen, dalam hal ini adalah penerbitan sertifikat HGB dan SHM. Yang dijelaskan oleh Dirtipidum tadi, ini adalah penyidik mendapatkan modus operandi bahwa terlapor dalam hal ini berinisial AR dan kawan-kawan membuat dan menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, diketahui ada 44 saksi, salah satunya ini adalah Kepala Desa Kohot yang bernama Arsin. Dan terkait dengan penetapan tersangka ini juga yang masih kita tunggu, namun dari Bareskrim Polri ini mengatakan bahwa masih akan menggelar begitu, apakah nantinya sudah ada yang dapat ditingkatkan menjadi tersangka. Jadi hingga saat ini sudah ada 44 saksi. Nah, untuk saksi-saksinya ini ada warga desa dan juga ada pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, kemudian juga ahli dan juga Kepala Desa Kohot yang bernama Arsin. Namun selain itu juga turut diperiksa ada kepala desa lain yang kita ketahui memang dari pagar laut yang begitu panjang ini membentang di 6 kecamatan yang terdiri dari 16 desa. Jadi dari penyidik juga ini membuka kemungkinan bahwa penetapan tersangka ini juga bisa menyasar begitu ke beberapa pihak, baik itu dari Kepala Desa Kohot maupun kepala-kepala desa lain yang memang terdampak dari pagar laut ini. Dan kita tahu juga Ibrahim dan juga saudara, polisi sudah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat kemarin pada hari Senin tanggal 10 Februari lalu. Dan tempat-tempatnya ini ada kantor Desa Kohot dan juga rumah dari Kepala Desa Kohot yang bernama Arsin yang terletak di Jalan Kalibaru, Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Dan dari penggeledahan itu juga turut disita sejumlah barang. Yang disampaikan oleh polisi adalah benda-benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dari permohonan sertifikat HGB dan juga SHM. Masih kita tunggu perkembangannya hingga saat ini, Ibrahim
polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap hasil-hasil penyelidikan maupun penyidikan dalam kasus pagar laut. Ibrahim. Renata, tadi ada Desa Kohot yang diperiksa, tapi ada juga kades lain yang juga diperiksa. Apakah sudah ada informasi hasil pemeriksaannya bagaimana? Dan siapa lagi nanti yang akan diperiksa oleh Barreskrim dalam waktu dekat, Renata? Ya Ibrahim, sampai saat ini memang kami masih menunggu tentunya informasi terbaru dari Barreskrim Polri. Namun tadi yang sudah disampaikan oleh Brigjen Juhandani Raharjo Puro selaku Dirtipidum Barreskrim Polri bahwa hingga saat ini memang yang baru bisa diungkap adalah modus operandi yang ditemukan dalam dugaan pemalsuan dokumen permohonan sertifikat HGB dan SHM. Jadi cara-cara yang dilakukan ini mereka membuat surat palsu untuk kemudian melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Nah, selain itu juga kita tahu memang saksi-saksi ini sudah diperiksa ada 44 saksi namun tidak didetailkan siapa saja. Tapi memang kalau yang kami terima datanya ini juga terdiri dari warga desa, kemudian pegawai ATR BPN, ahli dan juga kepala-kepala desa. Salah satunya ada kepala desa Kohot. Jadi masih kita tunggu dan nantikan keterangan lebih lanjut terkait dengan penetapan tersangka karena kita tahu kasusnya ini sudah dimulai penyelidikannya dari tanggal 10 Januari lalu dan sudah naik ke tingkat penyidikan namun belum ada penetapan tersangka. Ibrahim. Baik, terima kasih Renata Panggalo dan juga Veriska Immanuel untuk laporan Anda soal penyidikan kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.